Selamat datang kembali di Kas Misteri, konten yang sudah 2 minggu tidak terupload karena memang ya kan di deskripsi juga saya upload kalau ingat ya. Jadi tapi yang jelas di konten kali ini saya akan membahas urban legend yang ada di pesantren sih, lebih ke satu gitu. Jadi yang jelas konten ini berisikan cerita yang mana cerita ini sudah turun-menurun dan bisa dibilang menjadi urban legend karena setiap generasinya tuh selalu diceritakan dan diceritakan gitu. Tentang kebenaran atau tidaknya ya itu tergantung masing-masing gitu. Oke. Kita lanjut saja. Tapi sebelum masuk ke cerita, silahkan tonton intro yang satu ini. Ya, urban legend di pesantren tit yang berada di daerah tit. Karena saya sangat menghormati pesantren ini, yang objeknya yang akan kita obrolkan merupakan perempuan. Jadi buat teman-teman yang mungkin tahu kisahnya, tahu kebenarannya, atau ada informasi dari saya yang miss atau salah, silakan koreksi di kolom komentar ya. Oke. Mari kita sebut cewek ini Nur. Oke. Ya kenapa Nur? Karena ya saya lagi pengen nyebut nama itu Nur aja. Jadi si Nur ini adalah santriwati di salah satu pesantren di pesantren tersebut. Pada awalnya dia menjadi santri yang biasa saja, menjadi santri yang ya seperti mbak-mbak alim yang belajar di pesantren gitu. Nah, suatu saat dia tuh sakit-sakitan, terus nggak masuk, nggak berkegiatan, malah mungkin udah sampai di fase yang mana sakitnya ini udah parah. Akhirnya para ustazah atau mungkin pembimbing atau pengasuh di pesantrennya itu menelepon orang tuanya karena udah tahu nih ini anak kayaknya udah akut banget penyakitnya. Akhirnya ditelepon, orang tuanya datang lah. Tuk. Nggak secepat itu sih, cuman datang gitu orang tuanya, datang ke pesantren gitu kan. Terus kata ustazahnya bilang ke orang tuanya, orang tua si Nur ini, halo bapaknya Nur, ibunya Nur, ini Nur sakit, mungkin karena di sini keadaannya kurang kondusif, silakan bawa dulu aja ke rumah, diobatin, kalau udah sembuh silakan kembali lagi ke pesantren. Kami sangat-sangat mengizinkan karena kondisinya sudah parah banget gitu, silakan diobati sebelum terlambat. Akhirnya dibawalah si Nur ini sama orang tuanya pulang. Tapi karena ternyata penyakitnya sudah sangat-sangat kronis, meninggal lah. Cuman di sini saya belum dikasih tahu sakitnya itu apa. Silakan tulis di komentar. Ternyata kalau kalian tahu apa sih penyakit si Nur ini. Akhirnya meninggal lah si Nur ini waktu dibawa pulang sama orang tuanya, yang mana posisinya sih udah di rumah gitu. Karena ini mungkin ya, ini menurut cerita dari teman-teman saya yang juga pernah diceritakan cerita serupa gitu. Karena orang tuanya itu punya
punya ambisi anaknya tuh harus lulus di pesantren sana, atau ya sayang banget lah sama anaknya, dan juga itu juga secara pride dan masuknya aja susah ke pesantren itu. Akhirnya orang tuanya mendukunkan anaknya. Mendukunkan, membawa anaknya ke dukun. Itu posisinya udah meninggal. Akhirnya ternyata anaknya hidup kembali. Gak tahu sebenarnya diapainnya, nggak tahu. Cuman yaitu ada beberapa sifat yang berubah, ada hal-hal yang tadinya menjadi habit ketika jadi manusia, sekarang udah diisi kan gitu, dalam tanda kutip diisi. Itu sudah hidup kembali, kembalilah ke pesantren. Di pesantren ya normal-normal aja gitu. Cuman dia ini kabarnya setiap mau sholat itu selalu ke kamar mandi. Ya saya nggak tahu ya apakah memang ya nanti kita akan tahu lah cerita kenapa dia ke kamar mandi terus gitu. Cuman dari sifatnya aja kan yang namanya udah diisi gitu, dalam tanda kutip ya sudah berubah. Teman-temannya juga pas awal-awal dia ternyata kembali lagi ya kaget gitu, karena kemarin-kemarin si pengasuhnya, ustazahnya, teman-temannya juga kan udah mengira dia kronis gitu, bakal memang sudah tidak tertolong lah gitu. Cuman kejadiannya kan lain, dia malah sembuh, malah kembali bugar gitu, cuman dengan sifat yang berubah. Nah itu dipertanyakan sama teman-temannya. Pada suatu hari, ini moment of truth-nya gitu, dia itu ada yang memergokin, ada yang si Nur ini ketahuan. Jadi habitnya selama dia gak sholat dan pergi ke kamar mandi, di kamar mandinya itu dia mengkonsumsi darah. Darahnya darah apa? Ya nggak tahu, apakah darah ayam, darah kambing, sapi. Cuman yang jelas itu faktanya, kejadiannya kayak gitu. Jadi gini, di pesantren itu kalau misalkan kita, ini yang saya rasakan ya, misalkan kita nggak ditemuin orang tua, pasti orang tua ngirimin paket. Kalau nggak wesel itu uang, atau nggak paket itu isinya makanan lah, snack, lauk makanan, sukanya kayak gitu kan, karena yang namanya di pesantren ya hidup gitu-gitu aja, makanannya juga gitu aja, makanya asupan dari orang tua sangat dibutuhkan. Tapi yang berbeda dari orang tuanya Nur ini, tidak mengirimkan yang namanya makanan, tapi darah-darah itu gitu. Jadi setelah Nur ambil mungkin dari bagian yang dititipin paketnya, ya dia konsumsi darahnya. Cuman apakah itu betul? Tentunya saya juga belum tahu, tapi yang jelas ini adalah cerita urban legend yang melegenda di kalangan teman-teman saya mungkin. Tapi yang jelas kalau misalkan ada informasi yang miss, ada informasi yang tidak tersampaikan, atau ada detail-detail yang terlewat dari cerita saya, silahkan ceritakan di kolom komentar. Ini murni apa yang saya ingat, apa yang pernah orang lain ceritakan kepada saya, dan saya juga tertarik menceritakannya juga di sini. Karena konten saya yang satu ini, saya hanya akan menceritakan hal-hal yang menurut saya menarik dan penting aja untuk dibahas buat saya. Buat saya ya dokumentasi aja sih buat YouTube gitu. Oke. Thank you for watching. Dan sebenarnya saya datang dari orang yang tidak percaya hal-hal seperti ini ya, karena saya tidak tahu apakah itu benar,
Tapi semoga saja kalau misalkan Nur ini nonton, jangan datangi saya. Thank you.